warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jubang II, Bapak Rudi Hartono SPD SD. Yang terhormat calon guru penggerak Pak Edi Sugiharto Angkatan 10. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Jubang II. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini 11 Juni 2024 dalam kegiatan Diseminasi Budaya Positif SD Negeri Jubang II. Selanjutnya, sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang sudah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang modern sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu, karena sudah siang, di sini saya akan membacakan susunan acara. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, yang keempat pemaparan dari Pak Edi Sugiharto, dan yang kelima penutup. Untuk membuka kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama membaca Ummul Kitab. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Bapak dan Ibu Guru dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu, dimohon duduk kembali. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan. Untuk sambutan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jubang II. Untuk Bapak Rudi Hartono SPD SD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat calon guru penggerak Angkatan 10 Bapak Edi Sugiharto, dan yang saya banggakan rekan-rekan guru SD Negeri Jubang 02. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini Selasa 11 Juni 2024 kita mendapatkan kesempatan
untuk memperoleh ilmu dari rekan guru kita yang merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Bapak Edi Sidoarto untuk kaitannya dengan budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh Pak Edi. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini merupakan momen yang baik, momen yang sangat berharga, yang nantinya bisa kita peroleh, kita ambil hikmah dari pertemuan kali ini, yaitu tentang budaya positif yang nantinya akan bermuara pada peserta didik. Jadi ada nilai-nilai yang nanti akan ditanamkan, yang akan dipegang baik dari guru sendiri maupun aktor utamanya, yaitu hasil akhir, yaitu di peserta didik atau murid. Nanti bisa didengarkan, kita ambil ilmu-ilmu tentang budaya positif yang nanti semoga bisa diterapkan dan bisa menjadi budaya. Yang namanya budaya berarti berlangsung secara berkesinambungan, artinya tidak skala itu dilaksanakan tapi nanti kedepannya tidak. Itu makanya di sini ada yang namanya budaya positif. Berarti budaya itu berarti secara berkesinambungan dan sudah menjadi pembiasaan. Yang namanya pembiasaan kalau tidak dilakukan pasti ada yang kurang. Maka di sini Pak Edi selaku pemapar materi tentang budaya positif, khususnya nanti yang akan diterapkan di SD Negeri Jombang 02. Semoga kita bisa mengikutinya, kita bisa mengambil ilmu yang akan dipaparkan oleh Pak Edi, terus kita bisa mengaplikasikan pada rekan-rekan guru di ruang kelasnya masing-masing, unit paling kecil yaitu di kelasnya masing-masing. Kalau sudah berjalan dari kelas 1 sampai kelas 6, nanti sudah menjadi budaya, namanya jadi budaya sekolah, budaya positif sekolah atau budaya positif satuan pendidikan. Tidak hanya budaya positif yang ada di ruang kelas saja, nanti budaya kecil yang ada di sekolah, setiap kelas melaksanakan budaya positif tersebut nanti akan jadi budaya sekolah. Itu saja sebagai pengantar dari saya. Nanti kita beri kesempatan dan kita bisa ambil ilmu yang bisa kita terima dari paparan dari Pak Edi untuk kegiatan diseminasi budaya positif. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang keempat yaitu pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Sugiarto, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 6, yaitu akan melakukan kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri Jombang 2. Sebelum kita melaksanakan kegiatan, perkenalkan, nama saya Edi Sugiarto, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Jombang 2, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk materi kali ini yaitu diseminasi budaya positif yang ada di SD Negeri Jombang 2. Untuk agenda yang akan kita laksanakan pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kemudian kompetensi lulusan, capaian umum, dan
capaian khusus, kemudian pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan yang terakhir adalah refleksi. Untuk tujuan kegiatan pada kali ini, yang pertama yaitu kita bisa memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kemudian topik dalam konsep yang akan kita pelajari nanti yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, yaitu ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Pada pembelajaran 2.1 ini yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Budaya positif. Ada yang tahu budaya positif, Bapak Ibu? Mungkin ada budaya positif, budaya yang baik-baik. Nah, di sini budaya positif yang ada di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Itu adalah salah satu pengertian dari budaya positif. Kemudian selanjutnya yaitu perubahan paradigma. Nah, kali ini ada kegiatan, ada tangan si A dan tangan si B. Nah, ini dipraktekkan bahwa sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, ini sebagai contoh, misal Ibu Mela. Nah, Ibu Mela ini nanti mempraktekkan kertas yang ada di Bu Mela, kemudian ditulis. Ibaratnya kertas tersebut adalah berisi dokumen-dokumen rahasia atau berisi benda-benda berharga. Dikepal dengan tangan Bu Mela, kemudian Bu Atun selaku temannya nanti merayu, menghardik, mengancam, bahkan membujuk agar kepalan yang ada di Bu Mela tersebut bisa dibuka dan dilihat atau diambil oleh Ibu Atun. Nah, apa yang akan terjadi menurut Bapak Ibu ketika ada salah satu benda berharga yang kita miliki, kemudian ada seseorang yang ingin melihat benda tersebut dengan cara merayu, membujuk, menghardik, bahkan mengancam agar bisa mendapatkan benda tersebut.
Apa yang akan terjadi, Bapak Ibu? Terkejut. Nah, Ternyata isinya cuma uang. Kan belum. nah, Bu Mela bagaimana Bu Mela? Selaku Bu Mela yang Boleh pandangannya siapa? rahasia, ya, tidak. Jadi saya dan tidak ada tidak boleh ada yang tahu karena ini kan Nah, rahasia. iya. Berarti tidak boleh ya. Dengan alasan rahasia dokumen pribadi. Nah, itu adalah yang akan terjadi. Begitu juga nanti ketika kita mengajar di kelas. Dengan menemukan berbagai macam siswa atau murid, ada salah satu murid biasanya mengganggu dengan teman yang lain, sedangkan teman yang lain biasanya menyimpan benda atau barang di tas, nantinya ada teman yang mengganggu. Nah, itu nanti akan biasanya kita hadapi. Nah, jadi intinya pada kegiatan ini yaitu yang dipraktekkan bahwa benda tersebut belum tentu ada yang bisa, misal Bu Mela berarti dengan alasan tidak bisa membukanya, ya tidak akan memberikan benda tersebut kepada Bu Atun karena benda tersebut adalah benda rahasia dan tidak boleh diketahui oleh orang lain atau dipublikasikan oleh orang lain. Nah, kemudian lanjut Bapak Ibu, bahwa perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Di sini ada 4, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru tugasnya mengontrol murid, ini ilusi ya, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misal ada salah satu siswa kemudian kita sebagai guru mengkritik, nah nantinya bisa ini membuat orang merasa bersalah, membuat siswa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ya, perubahan paradigma teori kontrol. Kemudian di sini perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa? Ada yang tahu siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, di sini ada tabel yaitu stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini perbedaannya antara stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi sudah dipraktekkan dengan segenggam kertas yang dikepal dengan tangan. Nah, yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendiri. Ya. Walaupun dengan cara menghardik, kemudian dengan cara mengancam, dengan cara merayu, tapi yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini sudah dipraktekkan tadi. Kemudian yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi harus ada kolaborasi dan kesepakatan bersama. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Ya, di sini menang-menang, kalau di sini kok menang kalah. Kemudian Bapak Ibu, bahwa di sini ada disiplin positif dalam teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Sini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin: belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu kejadian seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan, yaitu teori motivasi. Teori motivasi sendiri ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Pada motivasi ekstrinsik atau dari luar, yaitu ada dua, yaitu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Jadi ini ada tiga motivasi. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu satu, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan yang tiga ini untuk menghargai diri sendiri. Ini masuk motivasi intrinsik. Kemudian untuk motivasi intrinsik yaitu ke dalam, ini nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian nantinya akan ada keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya model berpikir menang-menang. Ini teori kontrol ya, yang selanjutnya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada 5 posisi kontrol, di sini yang pertama yaitu penghukum, 5 posisi kontrol. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol. Kemudian nantinya kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Yaitu ada 3. Pada segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ini menanyakan keyakinan yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir pada teori kontrol yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kemudian yang kedua penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Kemudian untuk selanjutnya makna disiplin. Disiplin di sini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, menurut Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Kemudian selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut William Glasser pada teori kontrol 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapat tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada berapa profil pelajar Pancasila? Nah, yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, selanjutnya yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan retribusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini masuk dalam motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini masuk dalam motivasi eksternal. Dan yang terakhir, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa yang bila saya melakukannya. Ini motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Kemudian di sini kita lihat yaitu gambar Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka artinya yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan yang terakhir penghargaan merusak hubungan. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan ada 3. Yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan yang terakhir penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau dari dalam. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, Bapak Ibu, perlu diingat beberapa hal. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu beri pengakuan secara khusus.
Kemudian yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada proses. Nah, ini selanjutnya ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama, pembuka. Ada 3, kemarin saya perhatikan, kemudian pada nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali, dan pada situasinya, yaitu pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi pembuka, itu kemarin saya perhatikan, nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali, kemudian ini situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian yang kedua, pada pembuka, saya menghargai nilai kebajikannya, yaitu kepedulianmu. Ini untuk situasinya pada saat kita membantu teman-teman di tugas kelompok. Kemudian yang terakhir, pembuka, terima kasih untuk, kemudian nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu, dan ini pada situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di sekolah. Sekarang ini ada contoh soal ya, ada contoh, ada tindakan guru, yaitu perbedaan dan konsekuensi. Ada perbedaan dan konsekuensi, hukuman atau konsekuensi. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, yaitu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk hukuman atau ke konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi. Nah, dari sini konsekuensi, dari sini hukuman. Nah, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini pada saat pandemi, pertanyaannya. Hukuman ya, hukuman. Nah, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, konsekuensi. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK, hukuman. Kita lihat ya, apakah betul. Nah, ini mencatat 100 kali di dalam buku masuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman. Murid diminta untuk push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu, hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, masuk konsekuensi. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini ada hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Nah, kemudian, hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama.
Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau hukuman ini jangka waktunya lama ya, membekas. Kalau konsekuensi hanya bersifat sementara atau pendek. Kemudian yang ketiga, anak membenci kedisiplinan, ini hukuman. Sedangkan konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kalau hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Kemudian selanjutnya hukuman yaitu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan pada konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian pada hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang terakhir pada hukuman yaitu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan pada konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, itu perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, ini perbedaannya ya. Ya, tadi sudah. Kemudian selanjutnya apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pengertian restitusi menurut Goosen. Nah, kemudian di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Ada tabel, yang pertama hukuman, kemudian disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Nah, bisa dilihat ya Bapak Ibu guru, identitas gagal, hukuman, kemudian identitas sukses yaitu disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, ini konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Kemudian selanjutnya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Pada konsekuensinya tidak nyaman untuk murid, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Pada restitusinya yaitu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi pada restitusi itu menguatkan. Selanjutnya korban mendapat keadilan. Ini pada hukuman. Kemudian pada konsekuensinya korban bisa diabaikan. Pada restitusi korban mendapatkan ganti. Untuk hukuman selanjutnya yaitu murid atau anak akan tersakiti. Pada konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi murid atau anak mendapat penguatan. Jadi dikuatkan. Selanjutnya untuk hukuman perilaku pasif atau agresif meningkat. Untuk konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dan untuk murid, untuk pada restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, ini diulang ya, perilaku pasif atau agresif meningkat, ini untuk pada hukuman. Kemudian konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, dan pada restitusinya masalah terpecahkan.
Kemudian untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Pada konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, ya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupannya nyata. Pada konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, kemudian selanjutnya untuk hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Jadi ini bersifat memaksa, ini pada hukuman. Kalau konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Jadi ini tidak memaksa. Kemudian pada restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini ya, ini bersifat pemecahan masalah untuk bagian restitusi. Kemudian untuk hukuman yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan. Pada konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan, sedangkan untuk restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kalau hukuman ini bersifat negatif, konsekuensi ini bersifat netral, sedangkan pada restitusi bersifat positif. Selanjutnya ada 9 ciri-ciri restitusi. Ciri yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk dilihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang tahu mungkin? Ada yang bisa menjawabnya, mengapa menggunakan keyakinan kelas tidak menggunakan peraturan kelas? Ya, kalau peraturan bersifat memaksa, ya. Dan kalau keyakinan dari kesadaran diri sendiri, ya. Nah, ini kita lihat mengapa tidak peraturan saja, tapi mengapa harus keyakinan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak? Dan yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini ya ada lingkaran, ada peraturan kelas, ya. Kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Nah, dengan melakukan keyakinan kelas, kemudian lingkungannya akan menjadi positif. Kemudian bukan hanya di kelas saja yang tadi dijelaskan oleh Pak Kepala Sekolah ya, tapi nanti bisa di lingkungan sekolah akan positif, kemudian akan menciptakan budaya positif. Nah, selanjutnya ini ada soal lagi ini, apakah termasuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini? Datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah, ini kesepakatan kelas. Kemudian menjaga kebersihan sekolah,
berdoa sebelum dan sesudah kegiatan aktif dalam pembelajaran. Ya. Kemudian tertib ini kesepakatan ke kelas. Kemudian kesepakatan kelas lagi, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kesepakatan. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini kesepakatan kelas atau nanti menciptakan keyakinan ke kelas dan budaya positif. Kemudian selanjutnya kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ada tabel T dan tabel Y. Di sini hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini hormat, kemudian ada tabel Y-nya, terlihat berperilaku, bekerja, ini terlihat berperilaku. Nah, ini ada tabel Y dan tabel T. Bisa dilihat. Kemudian untuk pendalaman keyakinan kelas, hormat yaitu terdengar. Ini tabel ya. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Kemudian terima, tolong ya, permisi, boleh saya pahami, nanti akan segera saya kembalikan. Ini terdengar. Kemudian terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Kemudian mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik atau berbagi. Kemudian berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, kemudian meletakkan tangan di dada, salim ya, biasanya kita sering mempraktekkan ketika siswa pulang sekolah dan berangkat sekolah. Kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Hormat, tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Kemudian tidak tampak seperti sering hadir terlambat, tidak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Kemudian pada tabel bekerja tampak seperti dan tidak tampak seperti, yaitu pada tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kemudian tampak seperti menyerahkan tugas tepat waktu, sedangkan tidak tampak seperti tugas tidak diberikan. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Ada peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ini peraturan. Selalu kembalikan buku. Nah, ini masuk apa ini? Peraturan kelas atau keyakinan kelas. Nah, ini pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Ya, peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Di peraturan. Dilarang menggunakan narkoba. Peraturan. Bergantian atau menunggu giliran. Menggunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kita lihat. Nah, Mas ya. Ini tanggung jawab. Selalu kembalikan buku ke tempatnya berarti tanggung
tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, masuk keyakinan kelasnya yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ini kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keselamatan dan keamanan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap orang memiliki kebutuhan dasar, ada 5. Yang ketiga, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, manajer. Ini ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nih. Ini ada tabel ya, Bapak Ibu bisa dilihat. Yang pertama, guru berbuat penghukum, yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk pada siswa, menyakiti atau menyindir. Ya, misal ada salah satu siswa yang datang terlambat, tidak mengerjakan PR, kemudian di kelas, makan di kelas ya, ketika pelajaran dimulai ini ada penghukumnya yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk. Nah, pembuat rasa bersalahnya yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, ibu kecewa dengan kamu misal. Nah, ini masuk membuat rasa bersalah. Kemudian teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ini masuk dalam 5 posisi kontrol yaitu pada teman. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur. Kemudian pada posisi manajer yaitu mengajukan pertanyaan per pertanyaan. Ini pada contoh yang pertama. Kemudian selanjutnya guru berkata pada posisi penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, biasanya ini berarti ancaman pada si siswa. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, ini kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Biasanya kalau kita di kelas, ketika ada salah satu siswa yang tidak bisa atau ada siswa yang sering goyonan, ini kita mengatakan seperti ini tidak, Bapak Ibu. Nah, ini membuat rasa bersalah. Kemudian 5 posisi kontrol yang selanjutnya pada posisi teman. Ayolah lakukan demi ibu, ya itu merayu ya. Kemudian masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, ini kata sebagai teman. Kemudian posisi kita sebagai pemantau, apa peraturannya. Nah, ini. Kemudian yang terakhir posisi kita sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan atau apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Misal ada salah satu siswa datang terlambat ketika jam pelajaran sudah dimulai, kemudian ada siswa datang terlambat, apa yang akan kita lakukan? Posisi kita akan dijadikan sebagai posisi manajer, apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau. Nah, mana? Apa yang kita manajer ya, ada yang bisa manajer, pemantau. Nah, ini bisa kita terapkan, yaitu kita bisa pilih yaitu sebagai apa di sini. Ada yang 3 ini kalau bisa, yaitu bisa sebagai teman, pemantau dan manajer. Ini adalah identitas gagal, kontrol dari luar. Kemudian ini identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar. Dan ini identitas berhasil atau sukses kontrol dari diri. Jadi
posisikan kita sebagai manajer atau posisikan kita sebagai teman atau pemantau ketika kita menghadapi siswa yang kita ajari ini ya. Ini ada hasil ya, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, kemudian menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Ini untuk teman ketergantungan, menyesuaikan diri bila diawasi dan menguatkan pribadi. Ini dampak pada murid, Bapak Ibu. Ini kita lihat ini. Ini ada yang terakhir ya. Murid berkata, nah ini murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, kemudian maafkan saya. Kemudian di sini pada posisi teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Kemudian pada posisi pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ya. Kemudian posisi sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian yang terakhir ini dampak pada murid mengulangi kesalahan pada penghukum, yaitu membuat rasa bersalah, merasa rendah diri karena diperlakukan misalnya di depan teman-temannya ya. Ketika kita memarahi siswa ini, murid merasa rendah diri, malu kan. Ketika ada salah satu siswa datang terlambat, kemudian kita marahi di depan murid, nanti ini bisa menimbulkan merasa rendah hati. Nah, posisi guru sebagai teman, lemah, tidak mandiri atau tergantung. Kemudian pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, pada posisi manajer, yaitu mengevaluasi diri, bagaimana rasa memperbaiki diri. Jadi kita sebagai guru harus memposisikan bisa sebagai manajer. Misal ada salah satu siswa yang datang terlambat, kita tanyakan dulu, datang terlambat, langsung suruh masuk biasanya kan. Kemudian nanti setelah suruh masuk kita bicara, nanti ketemu di kantor, setelah di kantor baru kita ngomong atau kita bicara kenapa datang terlambat, di rumah ada apa. Jangan langsung di kelas atau ditegur, dimarah, itu tidak baik. Ya, ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, jadi bisa kita pelajari di sini. Nah, kemudian ini ada tugas ini Bapak Ibu, pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan ini? Pembuat orang apa ini? Siapa yang mengatakan ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Biasanya kalau misal siswanya nakal, ini sering ya diucapkan seperti ini, apa tidak. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, misal ngerjakan matematika salah terus. Nah, kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, ya. Kemudian ini masuknya teman, penghukum, atau pembuat orang merasa bersalah. Ya. Ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini masuknya apa? Pembuat orang merasa bersalah, penghukum, atau teman. Ya. Nah, kemudian ini yang nomor 4 ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi kita ini sebagai apa ini? Kalau kata-kata seperti manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ini apa? Posisi apa? Nah, kita lihat. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya ini kalau dilakukan di depan kelas dengan siswa atau murid, ini nanti muridnya merasa bersalah. Nah, kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Posisi kita sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu, teman. Kemudian apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Dan kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Nah, ini ada bergerak antara pemeraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, kemudian nilai manajer memperbaikinya. Ini ya, kalau kamu tidak, saya akan apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah,
Kemudian segitiga restitusi ini yang ke-6. Ini Bapak Ibu, segitiga restitusi ada apa? Ada 3 ya, segitiga restitusi, yaitu validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan, ini nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kemudian menstabilkan identitas, ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ini bisa dipraktekkan segitiga restitusi ketika siswa datang terlambat, kemudian kita tidak secara langsung memarahi siswa tersebut di kelas, tapi kita undang di ruang guru atau ruang kerja setelah istirahat. Kemudian yang pertama harus kita lakukan menstabilkan, ya, kita stabilkan. Yang pertama, misal kita mengatakan setiap orang pernah melakukan kesalahan, bukan hanya siswa, tapi setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, berarti ini untuk menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, ini bisa kita tanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di dalam kelas, keyakinan kelas apa misalnya kita tanyakan. Kemudian jika ada keyakinan kelas, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti kita diskusi. Nah, kita tidak langsung memarahi, tidak langsung apa, tapi kita menanyakan keyakinan. Kemudian yang terakhir yaitu validasi kebutuhan. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu datang terlambat, ada alasannya apa. Kemudian kita selanjutnya mencari solusi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini adalah segitiga restitusi ketika kita menghadapi masalah proses belajar mengajar di kelas. Ini ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kamu akan menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri. Nah, ini menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Sebagai seorang guru, kita berkata ya, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul atau tanpa harus terlambat? Maukah kamu melakukan kegiatan lain, misalnya karena datang terlambat, tidurnya harus sore hari, tidak bermain HP, tidak begadang, ya itu bisa kita sampaikan. Kemudian berkata selanjutnya yaitu, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok pagi? Nah, kemudian yang terakhir ini yaitu menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita tercapai di sekelas? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau nilai yang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Misal ditanyakan. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Apa yang Bapak Ibu peroleh setelah mempelajari ini, Bapak Ibu? Memberikan Berikan. pemahaman ke anak ketika anak itu terlambat, tidak langsung
kamu kenapa terlambat? Kan biasanya langsung emosi Pak. Kalau iya kalau ada anak kita sudah mulai pembelajaran, kita belajar mengajar sedang berlangsung, tiba-tiba anak baru masuk, kan biasanya emosi kita apalagi misal di rumah sudah capek ya, ngurus anak, kan dari rumah ke sini sudah capek, ditambah nanti pas masuk sedang kegiatan belajar mengajar berlangsung, anak datang terlambat, emosi langsung naik. Nah, biasanya kan langsung kamu kenapa terlambat, rasanya jadi paranoid. Bahwasanya hal seperti itu kurang baik untuk anak ke depannya. Mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih Mbak Melek. Jadi dengan mengikuti kegiatan ini ya, tadi ternyata bisa lebih baik lagi, kemudian bisa mengetahui makna disiplin ya Mbak Mela. Makna disiplin dan motivasi ada dua ya, dari intrinsik dan ekstrinsik, baik dari luar maupun dari dalam. Kemudian peran seperti apakah yang bisa saya lakukan selama mengikuti kegiatan ini? Peran seperti apa Bapak Ibu? Sebagai seorang guru misal, apakah sebagai manajer, kemudian sebagai pemantau, atau sebagai penghukum? Berarti Boleh dari sekarang mungkin kita belajar menjadi teman, pemantau, dan manajer ya, itu ya, teman, pemantau, dan manajer. Nah, jadi itu tadi Bapak Ibu pemaparan diseminasi disiplin positif di SD Negeri Jombang 2. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, Pak Edi Sugiarto sudah selesai memaparkan diseminasi budaya positif. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Edi dapat bermanfaat untuk kita semua, menjadi guru yang lebih baik lagi, menambah wawasan untuk kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.